Konten kreator Resbob dihujat publik, bahkan dikecam pejabat setelah melontarkan ucapan menghina suku Sunda dan fans Persib. Gegara kasus ini, jejak hitam keluarga Resbob dikuliti. Terungkap ayahnya, Muhammad Nasihan, adalah terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang. Nasihan terbukti merugikan negara hingga 55 miliar rupiah dan divonis 10 tahun 6 bulan penjara terkait penyalahgunaan dana ASN di Batam. Warganet pun menyindir, gak usah sok iye, minimal kalau bokap lu koruptor ya tahu diri lah. Indonesia lilin itu hanya untuk apa? Hanya untuk mati lampu doang. Nanti lu pikirnya apa? Kita di sini mati lampu gitu. Gila lu. Cukup Aceh dan Sumatera aja yang timpa musibah. Surabaya jangan, gitu loh. Surabaya adem ayem bos, Surabaya Barat horor. Nah, akhirnya ada momen dimana semua ini pelajaran udah selesai lah, udah capek lah dia ngocehnya. Terus gue ditanya, hei, kamu siapa? Kok nggak pernah kelihatan? Saya Bob pak, gitu dong. Oh, baru kelihatan kemana aja kamu? Ya, kemarin-kemarin saya di Jakarta nyelesain persoalan kasus saya. Emang kamu ada kasus apa? Nah, di Jakarta, saya baru masuk, jadi saya kurang paham apa yang Bapak bicarakan. Untuk itu, perkenalkan nama saya Daus, bisa dipanggil Bob atau Resbob. Gue bilang gitu dong. Terus, oh memang kamu ada kasus apa? Bapak kalau mau tahu kasusnya, Bapak ketik di Google, Resbob. Oke, setelah itu Bapak cari variabel-variabelnya. Bayangin. Langsung satu kelas apa? Wah, Resbob mentality. Assalamualaikum orang-orang yang tersinggung sama Resbob. Enggak apa-apa tersinggung. Cuma kalau sampai ngajakin dia berantem, atau ngancam-ngancam dia, atau bahkan sampai nyerang orang-orang sekitarnya, mohon maaf, takutnya nanti yang dibilang Resbob jadi terkesan beneran adanya begitu. Contoh, gua kan orang Batak nih, tiba-tiba nanti ada yang bilang, orang Batak semuanya jujur, aku tidak tersinggung. Kenapa? Karena waktu saya kepake buat kerja dan secara nggak langsung membuktikan kalau saya sebagai orang Batak itu. Tapi jangan dikira gue ngebela dia ya. Beliau ini emang salah. Entah apa yang menyebabkan dia begitu. Tapi nggak penting. Yang paling penting buat saya itu respon orang terhadap omongannya dia. Kalau gue ambil contoh lagi waktu kasus Panji sama suku yang Anu. Jujur, pandangan saya terhadap suku yang Anu sekarang jadi kayak pada nggak kerja ya. Banyak banget waktunya buat tersinggung. Ya, beda suku, beda carita. Nya maneh teu kasinggung, tapi teuing nu sajena mah sia teh. Sia bisa ngomong kitu ayeuna, teuing ke malam nya kitu mah. Sia ngomong kitu tah sia mah ibaratna sarua keneh. Ngabela eta mah, ngan ngabela berkedok kitu patuh teh pokona mah. Kehead sia. Numpang viral, rek numpang FYP, kehead sia. Polda Jabar, laporan udah masuk banyak. Pak polisi, tolong diamankan, Pak. Saya khawatir, Pak. Bener, khawatir betul. Suku Sunda ini salah satu suku terbesar di Indonesia, loh. Serem, bos. Serius, ini serem banget ini. Kalaupun mau minta maaf, itu minta maaf ke semua orang Sunda. Satu persatu lu temuin, minta permintaan maaf tertulis. Semua orang Sunda di seluruh dunia, nyebar dimanapun. Orang Sunda banyak. Kalaupun memang minta maaf dan kalaupun dimaafkan gitu. Polda Jabar, laporan udah masuk banyak. Pak polisi, tolong diamankan, Pak. Saya khawatir, Pak. Bener, khawatir betul. Dan ini bikin gaduh banget, Pak. Medsos tuh jadi isinya dia mulu, Pak. Kalau polisi udah amankan, rilis, udah selesai, Pak. Nggak bisa dengan kata maaf aja selesai. Nggak bisa. Menurut saya nggak bisa. Kalau bisa dengan maaf, buat apa ada polisi? Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin ya. Kita lanjut lagi bahas terkait Resbob gitu guys ya. Ada berita apa tadi? Kalian sudah melihat beberapa infonya ya. Apalagi tadi ada berita terkait asal-usul keluarganya ya, yaitu ayahnya ternyata guys pernah ya korupsi ya, kasus korupsi guys ya. Waduh, ini kita lihat ya. Selanjutnya ada info apa lagi? Resbob dan adiknya sangat benci orang Sunda guys ya. Pantasan aja kelakuannya gitu ya. Mungkin terlalu banyak makan uang har ya. Kalian tau lah ya. Nah, ini kita lihat infonya seperti apa. Kita tonton dan kita reaction ya. Buat yang baru belum tahu apa reaction, video reaction ya, kalian bisa cari sendiri ya di Google. Konten kreator reaction itu seperti apa gitu guys ya. Kita tonton bareng-bareng ya. Yang mana nih yang Bandung? Yang tentang Sunda lah, tentang orang Sunda. Sudah bisa dipastikan dengan pengalaman gua, orang Sunda tuh licik-licik, pasti licik-licik. Itu udah pasti. Waduh. Allah lagi nempatin orang-orang di hidup gue ini yang orang dari sana. Iya. Kebetulan dapetnya yang lagi barangnya tuh ibaratnya zong gitu loh. Ibaratnya lu beli apa yang boneka-boneka lu yang lu beli kemarin tuh? Haji Pupu. Bentar, mereka tuh wajahnya mirip ya. Kakak adik ini ya mirip banget loh guys. Cuma bedanya ini yang panjang, di pendek gitu ya. Boneka yang lu tempelin. Labubu. Kacamata juga lu loh. pengen dapet yang warna merah tapi lu dapet yang warna hijau, ibaratnya gitu. Jadi kan nggak sesuai dengan harapan lu kan gitu. Nah,
Pengetahuan gue kayak begitu. Waduh. Tongsian jadi orang Sunda kudu wani. Nah benar. Si Cur Resbob mah cannya hon orang Sunda ya. Omai ulah pokok barudak ti kapungkur. Oke Bapak utos kawanti-wanti ya. Aing tesudi ya. Orang Sunda di kasetku Cerita Sunda kudu wani ngajarkeun Sunda. Kudu wani make baju Sunda. Urang Sunda teh leber wawanen. Kenapa orang Sunda diginikan? Karena selama ini selalu diam. Nah, sekarang kita perlihatkan diri bahwa kita ini bukan orang yang diam teh lain elehan. Waktu nadi usik mah nyari. Waduh benar ya. Kasus Resbob belum usai, kini muncul dokter muda asal Gorontalo, Oh dokter ya. Diniah, yang menghina suku Sunda. Ucapannya menuai kecaman luas. Orang Sunda tuh tahu apa sih? Sini berteriak pun mereka udah nangis. Ya, Asik. Manado. Orang Ambon apalagi. Orang Sunda mah sini pelototin juga nangis. Waduh. Nah, akhirnya ada momen Dia bangga setelah kasus Hin Sunda ya. di mana semua ini pelajaran udah selesai lah, udah capek lah dia ngocehnya. Terus gue ditanya, hei, kamu siapa? Kok nggak pernah kelihatan? Saya Bob pak, gitu dong. Oh, baru kelihatan kemana aja kamu? Ya kemarin-kemarin saya di Jakarta nyelesain persoalan kasus saya. Emang kamu ada kasus apa? Nah di Jakarta saya baru masuk, jadi saya kurang paham apa yang Bapak bicarakan. Untuk itu, perkenalkan nama saya Daus, bisa dipanggil Bob atau Resbob. Gue bilang gitu dong. Terus, oh memang kamu ada kasus apa? Bapak kalau mau tahu kasusnya, Bapak ketik di Google Resbob. Oke, setelah itu Bapak cari variabel-variabelnya. Bayangin. Langsung satu kelas apa? Wah, Resbob mentality. Masih gayanya lihat sama banget. Waduh guys. Jadi sekarang coba kita lihat siapa yang sedang dia hujat, yaitu suku Sunda. Suku Sunda itu adalah suku paling tua di Indonesia dan mereka adalah yang mencatat pertama kali dalam sejarah Indonesia. Dalam prasasti-prasasti mereka di wilayah Jawa Barat dan Banten. Begitu kan? Ada prasasti Tugu, ada prasasti Ciaruten, ada prasasti Kebon Kopi dan sebagainya. Itu adalah prasasti-prasasti tertua dalam sejarah Indonesia. Dan hanya bisa disaingi oleh prasasti Yupa yang ada di Kutai. Maksud saya adalah orang Sunda tuh salah satu orang yang menjadi pionir di Indonesia. Mereka tuh muncul paling awal, mereka tuh meninggalkan jejak paling awal. Dan kalau kita melihat naskah-naskah, misalkan naskah Wangsakerta yang walaupun oleh para sejarawan juga diperdebatkan validitasnya, tetapi dalam naskah Wangsakerta itu kan bahkan disebutkan Sanjaya, pendiri dari kerajaan Mataram, itu mengaku sebagai keturunan dari Purnawarman dan sangat terinspirasi oleh kepemimpinannya. Purnawarman itu adalah raja dari Tarumanagara, raja yang tinggal di Bekasi di masa kuno, dan itu tentu saja adalah orang Sunda. Nah, maksudnya dalam hal ini adalah kalau kita mau ngambil silsilah, orang-orang Sunda bukan hanya menjadi yang tertua di Indonesia, tetapi mereka adalah yang menjadi nenek moyang dari raja-raja di Nusantara, termasuk di Jawa, di Bali, dan lain sebagainya. Orang Sunda tuh tahu apa sih? Sini berteriak pun mereka udah nangis. Emang nas ya hungkul nu bisa teriak. Aingnya bisa teriak Aduh, benar ya. Si orang mana? Si nu geulis wae. Aing orang Sunda ieu. Aing mah geulis, minimal pakai efek atuh ngara geulis sia teh. Mandi kitu mandi sia teh meni kuat ka hideung kitu sia. Hideung bener. Orang Sunda tuh tahu apa sih? Sini berteriak. Aya naon deui jeung orang Sunda teh? Emang ari orang Sunda kunaon kitu dipolototan pake nangis alias mewe atau ceri? Ari maneh teh samemeh ngahina suku Sunda. Ngaca heula atuh. Ih, ari maneh teh sirik. Ih, orang Sunda mah gareulis teu cara maneh hinyai. Banget mana ge hinyai ulah sok kitu gelis ih
Oke, resep we ka orang Sunda kumaha. Ih, ieu teh aya naon sih persundaan teh. Minggu-minggu ieu teh meniku rame. Aya naon jeung orang Sunda teh geuli. Orang Sunda itu putih-putih ya, rata-rata orangnya putih gitu ya, cantik-cantik dan ganteng ya guys ya. Biasanya seperti itu ya, yang setahu aku gitu guys ya. Apalagi kalau kalian tinggal di Bandung gitu ya. Waduh. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait Resbob ya? Bisa tulis di kolom komentar. Apalagi kasusnya ternyata bapaknya ya korupsi gitu ya guys ya. Nah, buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe dan terima kasih sudah hadir dan tentunya terima kasih juga yang sudah subscribe channel Upi Kevin. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar gitu ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you guys.